Halo semuanya, balik lagi sama aku, Caca. Di video kali ini, kalian pasti udah tahu kan kalau aku mau bikin video apa. Karena kalian pasti sebelumnya udah lihat judul. Kalian pasti bingung kan kenapa aku kasih judul video ini tuh aku sekolah langsung ke SMA tanpa SD atau SMP dulu. Sebelum lanjut videonya, kalian jangan lupa susah amat sih ngomong. Sebelum lanjut videonya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar kalau aku upload video baru kalian tahu, dan jangan lupa like video ini. Oke, kalau yang udah klik, makasih. Kita lanjut videonya. Kenapa aku bikin video ini? Aku nggak bermaksud buat nyinggung siapapun. Aku di sini cuma mau berbagi pengalaman aku selama sekolah 9 tahun itu. Nah, jadi sebenarnya aku waktu TK masih punya teman banyak kayak anak-anak lainnya. Nah, waktu masuk SD waktu SD tuh aku masih ada beberapa tuh yang se-TK juga sama aku. Nah, waktu masuk SD aku masih kayak biasa, masih ada teman karena aku masuk SD juga masih ada beberapa yang bareng dari TK juga kan. Nah, gak tahu kenapa waktu naik kelas 2 di semester 2 itu kayak ada yang beda gitu, sikap mereka tuh kayak nggak kayak dulu gitu, kayak suka main bareng gitu kan, ketawa-ketawa. Cuman kelas 2 tiba-tiba ada orang lah baru, terus ya beda aja gitu, malah ngelupain aku, terus mereka tuh lebih akrab sama orang yang baru itu. Aku gak akan sebutin namanya. Nah, jadi ya udah sih, nggak apa-apa juga kan, aku sekolah niatnya belajar, tapi karena situasi itu malah bikin aku kayak jadi bukannya aku tuh jadi aktif gitu di sekolah, tapi malah jadi pendiam gitu. Nah, aku ya udahlah, aku sendiri aja gitu kan, nggak apa-apa. Udah gitu pernah tuh yang paling parah, ada satu cowok, aku dia nggak tahu bercanda, nggak suka sama aku. Jadi waktu abis beres istirahat tuh aku kan mau duduk tuh, aku duduk paling belakang, dan tiba-tiba dia tuh narik bangku aku gitu sampai aku jatuh. Nah, kalau misalnya dianggap bercanda sih, kalau kayak gitu kan berlebihan gitu kan bercandanya, bahaya juga kan. Nah, aku di situ cuman ya udah bisa diem. Aku tuh nggak tahu nangis nggak tahu enggak, lupa. Nah, pulang ke rumah kan, karena aku waktu itu masih kecil, jadi aku kayak bilang, "Ma, Dede di sekolah dijailin gitu waktu mau duduk, bangkunya tiba-tiba ditarik ke belakang gitu kan." Nah, aku nggak tahu tuh kalau mama aku tuh ternyata besoknya tuh langsung datang ke sekolah, nyamperin si anak itu, kayak ngasih tahu gitu, ngomong, "Jangan giniin Caca ya, kasihan." Dari situ tuh mereka tuh bukannya berubah sikapnya kayak jadi baik gitu kan, tapi ini nggak berubah. Jadi mereka tuh kayak ngomong kalau aku tuh anak ngaduan. Dari situ kayak kalau ada masalah apa lagi, aku lebih baik ya udahlah nggak usah bilang ke mama aja gitu, daripada mama aku harus datang lagi ke sekolah. Aku suka lihat gitu teman-teman aku yang lain kayak ketawa-ketawa bareng gitu kan, ngobrol asik gitu, kayaknya tuh ya aku cuma bisa diem aja sih kayak ngeliatin gitu. Nah, pernah sih aku kayak diajakin buat buat istirahat atau ngobrol bareng. Itu tuh karena kalau di antara mereka lagi ada yang marahan, dan satu orang ini tuh kayak ya mereka lagi marahan, terus mereka otomatis kan satu orang itu kan nggak ada temen gitu ya, datang ke aku ya udah ya ayo aja kalau aku gitu, kita istirahat bareng gitu. Cuman pernah juga kalau mereka nggak marahan adalah
kadang 1-2 orang kayak ngajak aku buat istirahat bareng. Tapi jadi kan di sekolah aku tuh dulu jajannya tuh kan masih bisa keluar sekolah kan, nggak dikunci gitu gerbangnya, masih bebas buat jajan keluar. Aku ikut jajan, tapi kayak mereka aku jalan sendiri paling belakang, diem sendirian jalan. Ya mereka jalan sambil ketawa-ketawa gitu, rame-rame gitu kan. Ya udah, aku cuman gitu aja sih. Aku ngerasain kayak di sekolah tuh kayak apa ya, pokoknya mah aku tuh ngerasain ini selama 6 tahun, enggak 6 tahun, 5 tahun lebihan. Karena kalau waktu kelas 1 tuh kan masih kayak biasa aja kan. 5 tahun lebihan aku di sekolah tuh kayak diem, sampai bener-bener hampir gak pernah aku tuh ketawa. Aku keseringan kayak ya udah diem aja gitu, datang sekolah diem, ada guru ngerjain tugas beres. Kalau misalnya lagi istirahat aku jajan ya sendiri, udah gitu diem lagi di kelas sampai pulang sekolah langsung pulang. Gak pernah kayak diem dulu nongkrong dulu gitu, nggak pernah. Nah, dari kelas 5 sampai kelas 6 itu tuh bener-bener aku kayak gak dianggap sama satu kelas, ya didiemin sama satu kelas. Dari situ kan aku mikir aku salah apa, tiba-tiba aku didiemin kayak gini. Jadi itu tuh bener-bener aku sampai mikir kalau aku tuh pengen pindah sekolah aja gitu. Cuman ya aku mikir 2 kali, pasti kalau aku minta sekolah mama aku pasti gak akan ngebolehin kan, karena itu tuh udah emang mau naik kelas 6 dan ya kagok gitu 1 tahun lagi. Ya udah, aku kayak sabar aja nunggu kelulusan. Aku sabar, aku tunggu setahun lagi lah, nggak lama gitu kan, pasti aku bisa ngelewatin itu. Aku mikir gitu. Beberapa kali sih aku pernah main bareng mereka, kayak kita tuh lagi pergi bareng sama orang tuanya, terus tiba-tiba anak-anak tuh kayak mau main. Terus ya pasti mereka kalau ada mama aku kan pasti kayak hayu ikut main bareng gitu kan. Gak mungkin kayak gak kenal gitu sama aku, kayak aku tuh orang asing bagi mereka kan, gak mungkin gitu. Nah kalau misalnya aku udah diajak, terus mama aku kayak ya udah sana main bareng aja gitu. Soalnya aku tuh semenjak mama aku datang ke sekolah gara-gara bangku aku ditarik itu, aku bener-bener gak pernah mau cerita apa-apa lagi sama mama aku. Jadi aku bener-bener nahan mendem sendiri gitu. Pokoknya kayak mendem sendiri, aku gak mau cerita ke siapa-siapa. Jadi mama aku gak tahu sih kalau aku gak mau main sama mereka tuh ada alasannya. Cuman ya udah, karena udah diajak, terus mama aku juga kayak ya udah main aja gitu kan, daripada sama ibu-ibu. Aku ngayain aja. Dari situ aku kayak positive thinking. Tapi selama main aku kebanyakan kayak mereka jalan di depan nih ketawa-ketawa kayak biasa, aku jalan di belakang diem. Paling kalau misalnya mereka lagi ngobrol, terus aku kan ya aku cuma bisa diem aja kan. Kadang mereka nanya, terus diem aja gitu. Terus aku paling jawab sama senyum gak pakai suara, senyum gak ikhlas lah ya. Aku paling senyum ya, karena aku juga bingung gitu, aku mau jawab apa, sedangkan aku nggak tahu mereka ngomongin apa. Ya aku mau ikut ngobrol apa gitu kan, makanya ya udah aku diem. Ya pokoknya aku gitu selama 5 tahun lebih. Di 2 bulan terakhir aku sekolah itu mau kelulusan, aku sempet nggak masuk karena aku kena cacar. Aku di situ cacar kan, kalau cacar nggak gimana ya, pokoknya aku 2 bulan itu bener-bener nggak masuk gara-gara sakit cacar. Di situ aku kayak ada sih temen aku siapa ya, 2 orang cewek datang ke rumah buat ngasihin surat apa gitu, sama ngasihin baju kelas. Udah gitu ya udah aku masuk. Jadi aku tuh masuk udah langsung kelulusan gitu.
langsung ya gitu kelulusan. Di situ tuh aku bukannya ngerasa sedih karena kan SD termasuk yang paling lama juga kan, kita 6 tahun bareng-bareng, tapi aku di situ bener-bener kayak ya aku seneng gitu kan. Kalau orang lain pasti ya sedih berpisah kan sama temen-temennya, tapi aku malah ngerasa ya seneng gitu aja, ya senang aja. Soalnya aku mikir aku bakal masuk sekolah baru, aku bakal dapet temen baru, jadi ya mungkin aku nggak akan ngalamin lagi kejadian di SD gitu, kayak bener-bener di sekolah tuh diem, ketawa jarang, ya gitu, nggak pernah bercanda. Aku tuh sebenarnya pengen sih ngerasain kayak itu, sedih banget sih ya Allah saja. Nah, masuklah aku ke salah satu SMP negeri di dekat rumah aku ada. Di situ aku apa ya, masukkan salah, ribet banget sih. Nah, masukkan aku ke salah satu SMA negeri di dekat rumah aku. Kalau awal-awal sih kan nggak kenal ya, kayak masih diem gitu. Cuman kesini kayak mereka tuh kayak udah ngasih lihat sikap asli mereka tuh kayak apa. Menurut aku sih sama-sama aja sih kayak yang di SD, bener-bener sikapnya tuh sama hampir 100% sama, yang beda muka karena beda orang. Sama 100%, bener-bener. Apalagi kan waktu SMP tuh zamannya geng-gengan kan, kayak apa ya, di kelas tuh pasti ada beberapa geng gitu, dan pasti ada satu geng yang bener-bener paling gimana ya, ya paling gitulah, kalian ngerti kan. Nah, ya gitulah, kayak ya zong banget sih. Ini kemasuk sekolah impian aku sih. Aku dari SD pengen masuk sekolah ini, tapi malah dapet teman-teman yang sama sikapnya tuh selama 6 tahun tuh gitu ke aku gitu. Nah, dari aku SD 6 tahun sampai SMP sampai kelas 9, aku paling gak suka yang namanya ini bagi kelompok. Apalagi kalau udah gurunya tuh bilang cari kelompoknya masing-masing aja ya, ibu bebasin. Aku paling gak suka. Kenapa? Karena aku dari SD bener-bener kan aku ngeliat kalau aku ngeliat orang-orang tuh kan kayak sibuk nyari temen buat sekelompok itu siapa gitu kan. Kalau aku cuma bisa diam nungguin jangan kebagian kelompok. Jadi selama 9 tahun aku bisa dibilang selalu masuk kelompok buangan. Setahu aku sih nggak apa-apa gitu ya, yang penting punya kelompok. Cuman setahu aku kalau misalnya apa ya, kelompok buangan tuh kayak benar-benar orang yang males buat ngerjainnya gitu, kayak males kalau dikasih tugas dia yaudah nanti aja, dan akhirnya nggak dikerjain. Kalau aku pikir sih aku termasuk orang yang tanggung jawab sih, kalau ya dikasih tugas aku kerjain gitu kan, ya karena aku juga butuh nilai gitu. Cuman nggak tahu kenapa benar-benar selama 9 tahun aku selalu dapet kelompok buangan. Aku pernah kayak diem sampai apa ya, sampai hampir mau nangis ya, karena ya aku kelompok sama siapa gitu. Di SMP juga aku ngalamin kan, kalau di SD aku kayak ditarik bangkunya kan, itu bener-bener yang paling paling sakit hati. Di SMP juga aku ada. Nah, di SMP juga aku ngalamin dimana aku bener-bener sakit hati. Jadi di kelas aku tuh kan adalah geng cowoknya. Salah satu dari mereka, nggak tahu satu nggak tahu dong atau semua ya, aku nggak tahu lah mereka, karena aku nggak deket juga. Jadi mereka tuh bukan geng di kelas aja gitu, jadi mereka tuh punya geng juga di kelas-kelas lain. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba di antara salah satu mereka tuh tiba-tiba ada yang ngatain aku cungur. Jujur sampai sekarang aku nggak tahu apa arti itu cungur.
ya walaupun aku nggak tahu artinya ya pasti artinya jelek kan, bener-bener aku sakit hati. Oh iya, buat kalian yang tahu artinya kalian bisa komen ya, biar aku juga tahu artinya apa gitu. Aku malas kalau buat nyari ke Google. Nah, jadi sewaktu-waktu juga ada di mana aku sakit hati banget waktu SMP, sama kayak SD lah, sakit hati banget. Dari beberapa sikap mereka yang suka nyuekin aku, tapi ini benar-benar yang bikin aku sakit hati dan bikin aku malu juga. Padahal aku nggak punya salah apa-apa sama mereka, aku di kelas gak pernah ngobrol sama mereka. Dia kan KM juga, dan kayak di kelas tuh kayak apa-apa dialah gitu pokoknya, ngerti lah kalian juga ya. Nah, dia tuh punya geng juga di kelas lain, jadi bukan di kelas aku aja. Nah, tiba-tiba mereka dan kawan-kawannya itu kayak ngatain aku cungur. Dan yang paling parah tuh waktu kalau aku mau jajan, pasti aku ke kantin kan. Nah, di kantin tempat mereka kumpul sama kelas lain juga. Kalau aku ngelewat, dan ya kalau aku ngelewat aku diem gitu kan, ngelewat juga ya udah ngelewat aja, tapi mereka tiba-tiba panggil aku dengan kata-kata itu. Bayangin di kantin banyak orang lagi istirahat, terus mereka bilang gitu, manggil aku dengan kata-kata itu. Ya udah, aku sabar. Terus waktu pulang sekolah juga aku kan pasti kan ngelewatin koridor ya. Aku lewat koridor, ada mereka, karena di situ juga agak gerimis, jadi mereka diam di koridor itu, dan mereka juga ngatain aku dengan kata-kata itu, manggil aku dengan kata-kata itu gitu kan. Aku di situ tadinya aku mau neduh dulu sih karena hujan kan, tapi aku nggak tahan sama mereka yang apa ya, kayak ngerasa nggak bersalah gitu, padahal aku nggak kenal tapi mereka ngata-ngatain aku itu gitu. Aku pulang aja, paksain aku hujan-hujanan, dan aku waktu sampai di rumah aku nangis. Aku nggak peduli itu, padahal ada mama aku di depan aku, tapi aku nangis. Terus mama aku nanya ya kenapa aku nangis gitu, terus aku kasih tahu kalau di sekolah tuh ya aku dikatain itu. Ya mamaku juga nggak terima lah, masa aku anaknya dikatain itu, kan aku juga punya nama gitu. Mama aku bilang ya udahlah, mama datang gitu ke sekolah. Aku kayak langsung ya udah mah nggak usah gitu, karena ya percuma ntar kayak kejadian SD lagi kan. Mama aku datang ke sekolah, bukannya mereka jadi baik, tapi mereka malah tetap sama aja, dan kayak nambah kalau aku tuh disebut anak mama, anak aduan lah gitu. Jadi aku kayak udah mah nggak usah lah, nggak apa-apa, antepin aja gitu. Nah udah gitu pernah juga waktu di kelas aku lagi pelajaran bahasa Inggris, karena emang tugasnya udah selesai dan gurunya tuh lagi meriksa nilai juga. Jadi aku daripada gabut, ya udah aku kayak bikin doodle. Nah waktu aku lagi nebelin doodle itu pakai spidol, tiba-tiba ada satu cowok datang nyamperin aku dan tiba-tiba ngambil gambar, terus sama dia diangkat, terus manggil ke si KM itu kayak oi gitu kan, ngali jangan si cungur. Itu bener-bener aku kayak apa sih nih orang datang-datang tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ya padahal aku juga diem gitu kan, kenapa gitu harus aku gitu kan. Aku di situ ya udah aku kayak diem, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nangis ya. Sedih sih, duduk aku jadi rusak, kena air mata. Aku cengeng sih ya, di sekolah sering nangis. Aku nangis, dan kayak ada satu perempuan nanya kenapa Vira nangis gitu kan. Aku udah malas buat menjawab. Temen aku yang di pinggir kayak ngasih tahu